Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khotib ingin berwasiat kepada jamaah semua, khususnya kepada diri khotib sendiri. Adapun topik pada khutbah hari ini adalah keutamaan menyambung silaturahim. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita semua sudah sangat akrab dengan kata silaturahim atau silaturahmi, kata yang diadopsi dari bahasa Arab. Silaturahim sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya bangsa kita ini. Hanya saja tidak setiap orang mengenal kata itu benar-benar memahami konsepnya secara lengkap menurut ajaran Islam. Lantas sebenarnya apakah yang dimaksud dengan silaturahim itu? Secara bahasa, kata asyilah merupakan bentuk masdar atau bentuk kata benda dari kata kerja wasolah. Bentuk jamak dari as-sholah adalah sholata. Kata ini memiliki sejumlah makna, yakni sesuatu yang diberikan, sesuatu yang boleh. Sedangkan albir atau kebaikan yang luas, dan ihsan atau kebaikan, sehingga ikatan yang menghubungkan antara dua pihak atau lebih dan menyatukan mereka semuanya. Sedangkan kata ar-rahim adalah tempat menetapnya janin di perut ibu. Jamaah rahimakumullah, mengenai hukum silaturahim telah disepakati oleh para ulama bahwa secara garis besar silaturahim itu hukumnya wajib. Sedangkan memutus silaturahim termasuk maksiat yang berdosa besar. Misalnya, andai seseorang yang kaya memiliki saudara kandung yang fakir dan membutuhkan bantuan, maka orang kaya itu wajib bersilaturahim dengan memberikan bantuan kepada saudaranya yang fakir. Dalam hal ini, pemberian tersebut menjadi bagian dari silaturahim dan itu wajib. Hal lain lagi yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukum wajib dalam silaturahim itu berlaku bagi yang paling dekat kekerabatannya dan kemudian urutan yang seterusnya. Misalkan dimulai dari orang tua kita, bapak ibu kita, kaum kerabat kita, kakak, adik, pakde, bule, ya, paman, kemudian anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga kita baik yang dekat maupun yang jauh, teman-teman sejawat kita, ibnu sabil dan sebagainya. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perhatian yang sangat besar tentang masalah silaturahim ini. Hal ini terlihat dari begitu banyak ayat yang memerintahkan silaturahim. Di antaranya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza yunfiqun
qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada walidain, kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Dan juga di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jaridil qurba wal jaril junubi was sahibi bil junbi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan dengannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang tua ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sedangkan beberapa hadis juga menegaskan tentang keutamaan kita dalam menyambung silaturahim ini. Di antaranya yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW ada seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, beritahulah saya satu amalan yang akan memasukkan saya ke dalam surga. Maka Nabi SAW bersabda, beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mensekutukan sesuatu pun dengan Allah, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta sambunglah hubungan silaturahim. Dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung silaturahim. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah Jumat rahimakumullah, masih banyak hadis yang menunjukkan diperhatikannya, diperintahkannya kita untuk silaturahim di dalam ajaran Islam. Amal soleh ini memang memiliki banyak manfaat dan keutamaan. Di antaranya hadis-hadis Nabi yang menjelaskan keutamaan silaturahim, ya. Di antaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang suka rezekinya dilapangkan dan dipanjangkan usianya, maka sambungkanlah hubungan silaturahim. Sesungguhnya sedekah kepada orang miskin itu satu sedekah, dan sedekah kepada orang yang ada hubungan kekerabatan ada pahalanya, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana kita menyambung silaturahim ini? Sebenarnya banyak cara untuk melaksanakan kewajiban silaturahim ini. Di antaranya mengunjungi para kerabat di tempat mereka, menjamu mereka yang berada di rumah kita, atau memberikan atau mencari kabar tentang mereka, menanyakan mereka dan mengirim salam untuk mereka.
Anda bertanya kepada mereka tentang keadaannya, baik melalui telepon, WA, ya, surat kabar ataupun yang lainnya. Dan juga memberikan sebagian harta yang kita miliki, baik pemberian itu merupakan sedekah karena mereka yang dijalin hubungan silaturahmi itu membutuhkan, atau sebagai hadiah karena dia sudah kecukupan. Juga menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang muda, bergembira saat mereka bergembira dan ikut merasa sedih saat mereka sedih juga, menjenguk mereka yang sakit, mengiringi jenazah mereka, memenuhi undangan kecuali ada udzur, membersihkan dada dari rasa iri dengki kepada mereka, memperbaiki hubungan di antara mereka yang sedang bermasalah hubungannya, kita sambung silaturahmi, mendoakan mereka. Ini semua bisa dilakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, bila silaturahim itu merupakan kewajiban mulia yang besar pahalanya dan banyak manfaatnya sehingga diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka sebaliknya memutus silaturahim itu merupakan salah satu dosa besar yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, di mana di Quran surat Muhammad ayat 22 dan 23, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa'asammahum ma'ama absarahum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan kekeluargaan? Mereka itu orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulikannya telinganya mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Rasulullah SAW juga melarang umatnya untuk memutus silaturahim dengan berbagai sabdanya. Di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan keturunan anak Adam dihadapkan kepada Allah setiap Kamis malam Jumat, maka amal orang yang memutus hubungan kekeluargaan atau silaturahim niscaya tidak diterima. Hadis riwayat Ahmad dan sanad yang soleh. Dan juga dari Jabir bin Mut'im radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan kekeluargaan atau silaturahim. Demikian manfaat keutamaan dari kita menyambung silaturahim. Insya Allah nanti akan dibukakan pintu-pintu keberkahan, akan dilapangkan rezeki kita, akan dipanjangkan umur yang bermanfaat dan barokah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.